Shalom, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bukan karena kuat dan gagah-Mu, Tuhan. Sampai kami ada sampai hari ini, Tuhan, kami datang bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kekuatan kami hanya dalam-Mu. Ketika kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, inilah hati kami, Tuhan. Kami mau bersuka, kami memuji, kami mau meninggikan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak terima semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan, untuk beribadah dengan Engkau, Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini.
Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami, terima kasih Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Sungguh suatu kehormatan kami datang pagi ini dengan kerinduan hanya untuk memuji, menyembah dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kami pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih, untuk itu kami mau bersepakat, kami bersehati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di mana kami Tuhan tempatkan untuk tinggal, untuk bertumbuh dan untuk boleh menjadi berkat di bangsa ini. Berkati pemerintahan saat ini ya Tuhan, di bawah pemerintahan Pak Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus tolong apapun yang dikerjakan oleh kedua pemimpin kami yang tertinggi ini ya Tuhan, bersinergi sampai dengan para kabinet-kabinetnya dan juga hingga ke pemerintah daerah ya Tuhan, sehingga proyek yang sedang dijalankan maupun proyek yang dicanangkan dan yang akan datang juga ya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus campur tangan, dan biarlah roh takut akan Allah ada di dalam pemimpin kami ini, sehingga mereka menjadi contoh dan proyek mereka pun semua Tuhan buat berhasil. Berkati setiap kepulauan yang ada, kepulauan yang terbesar, kepulauan yang terkecil, kepulauan yang terluar, Tuhan Yesus Tuhan menjadi tetap menjadi satu kesatuan NKRI. Tuhan Yesus tolong, bahkan Tuhan Yesus tolong juga untuk setiap pulau, setiap kota bolehlah bertumbuh suatu jiwa-jiwa, bolehlah mengenal Yesus Kristus Tuhan melalui hamba-hambamu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk hamba-hambamu yang tertinggi di atas kami dalam rohani kami Tuhan, pakai mulai dari Pak Niko sehingga seluruh dengan wakilnya Pak Timotius dan juga wakilnya dan juga hambamu gembala di tempat ini Pak Haryo dan juga Kak Marta dan juga Jeremy. Tuhan berkati mereka, lurus setiap apapun penggembalaan mereka, lurus seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan roh-Mu terus berdiam di antara hamba-hamba-Mu ini. Dan sehingga setiap penggembalaan mereka, nama-Mu semakin diagung-agungkan ya Yesus Kristus Tuhan. Banyak jiwa akan Kau pakai melalui hamba-hamba-Mu ini akan datang kepadamu. Dan banyak jiwa akan diselamatkan oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Kau utus
terjadi mujizat yang besar, dahsyat, dan banyak jiwa akan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap generasi-generasi dari anak-anak kecil, dari remaja, dewasa Tuhan, generasi Yeremia, semuanya dalam perlindungan kasih-Mu dan semuanya dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Di setiap bidang kehidupan mereka, mungkin ada yang studi, yang belajar, yang kuliah, Tuhan Yesus tolong proteksi dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya seperti malaikat-Mu, Engkau yang berfirman, malaikat-Mu berkemah di antara orang-orang percaya. Dan biarlah seluruh generasi Yeremia ini dalam rangkungan-Mu dan di dalam perlindungan malaikat-Mu. Dan setiap mereka pun semakin mengasihi cinta akan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dan terjadi seperti yang sedang digemakan oleh gereja kami, yaitu Pentakosta ketiga akan terjadi, di mana banyak jiwa-jiwa akan memuji, menyembah Engkau, sujud hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Memberkati juga setiap ibadah kegiatan di gereja ini, mulai dari KUL, mulai dari WBI, mulai dari dorama, doa Kamis, doa pagi hari, dan doa-doa yang lain. Sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati. Penuh dengan urapan daripada Tuhan. Dan memberkati seluruh para diakon, para pendeta layan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Biar tempat ini, gereja ini menjadi kemah pertemuan yang senantiasa Tuhan turut dan hadir di tempat ini. Kami berdoa secara khusus karena Engkau berfirman juga Tuhan, 2 orang berkumpul dalam nama-Mu, mujizat terjadi. Bagi setiap yang sakit, yang terbaring saat ini Tuhan, dimanapun posisinya, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus, mujizat-Mu, kuasa-Mu turun untuk menyembuhkan mereka dari kepala hingga ujung kaki. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dengan apapun penderitaan sakit mereka. Hanya Yesus sang penyembuh, hanya Yesus sang tabib, hanya Yesus Kristus dokter di atas dokter. Terima kasih Bapak, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dan dengan kerendahan hati. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar di zaman ini, melebihi yang terjadinya di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkap jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat mengingatkan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk. Kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan dicurahkan atas tempat ini, dan tempat ini akan menarik setiap jiwa datang ke gereja ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi bandinya. Bersiap maju, janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua, saya mengundang semua bangkit berdiri. Saroku, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri
percaya Pentakosta ketiga terjadi atas tempat ini. Biarlah roh Allah menyala-nyala atas tempat ini dan akan menarik setiap jiwa-jiwa datang di tempat ini. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan semua beban kita, beban dan dosa yang merintah. Mari berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kerinduan hati kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Bapa, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu Bapa, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Saat
Tuhan. Berhadapan dengan Tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Adalah kerinduan hati kami Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku dekat dengan pelukan-Mu Bapa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, mari angkat suaramu. Sembah Tuhan kita yang ajaib, sembah Bapa yang kekal. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih sebab Kau ajaib, Bapa yang kekal. Ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, ya la 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 basande, haleluya. Inalaya namase, ya la la ya namaya sande, ya la la ya namasande, ya la la ya namase. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 bashaka la 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 la. Ya la 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 bashake la 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 la. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung oleh miracle, dilahirkan dengan miracle. Dia sepanjang hidupnya melakukan banyak miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle-nya dengan memilih 12 muridnya. Dan akhirnya puncak miracle-nya dia mati di kayu salib menjadi penebus dosa kita.
mati, dikubur, dan bangkit naik ke surga. Dan miracle-nya yang terakhir adalah dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Kita para murid-muridnya. Sementara menunggu hari bahagia itu, kita terus dalam program Miracle Service ini untuk kita boleh menerima dan menjadi alat miracle-nya. Tema program Miracle Service saat ini adalah Tuhan mengatasi segala musim. Hakim-Hakim 11 sampai 12 ayat 7. Natsnya saya ambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Sebuah paradok terjadi, musim yang berbeda. Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa, namun dia seorang anak perempuan sundal. Zaman sekarang dibilang wanita penghibur atau PSK, pekerja seks komersial. Sebuah hal yang tragis seharusnya. Pahlawan tapi mboknya, emaknya, ibunya sundal. Ini bicara tentang masa lalu, musim lalu yang kurang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, musim boleh berganti, tapi Yesus Kristus mengatasi segala musim. Kalau Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya perjalanan musim hidupmu selalu beruntung dan berhasil. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Yes. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mungkinkah kita punya musim hidup yang kurang bagus di masa lalu kita seperti Yefta? Yefta, pahlawan yang gagah perkasa, namun ibunya adalah sundal. Ibunya PSK, pekerja seks komersial, wanita penghibur. Arti nama Yefta adalah ia akan membukakan. Namanya keren. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang berasal dari Gilead. Latar belakang ayah Yefta adalah Gilead, salah seorang dari suku Manase yang dihormati. Sementara ibunya tadi itu kurang dihormati, seorang sundal, wanita penghibur, PSK, pekerja seks komersial. Kekasih-kekasih Tuhan, musim daripada kehidupan Yefta tidak dimulai dengan yang baik. Karena dia dari wanita penghibur, setelah Yefta beranjak besar,
saudara-saudara tirinya, saudara-saudara tiri Yefta mengusirnya dari tanah keluarga. Dan mengatakan kepada Yefta bahwa ia tidak berguna dan tidak layak tinggal di antara mereka. Sangat-sangat musim hidup yang kurang nyaman, kurang enak, kelabu. Yefta tidak mau konfrontasi, buat apa? Yefta lalu pergi. Ia berdiam di tanah Tob dan hidup dengan para perampok. Waduh, makin gawat musim hidupnya. Kisah Yefta ditulis dengan kekontrasan, penuh paradok. Di sana digambarkan bahwa Yefta adalah seorang anak Gilead, orang dari suku Manase, tapi ibunya sangat tidak terhormat. Tetapi ia juga dikatakan terlebih dahulu dalam kitab Hakim-Hakim sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana ini mungkin? Pahlawan gagah perkasa tapi sebelumnya musim hidupnya nggak sangat berharga. Dan yang dahsyat, di kisah pahlawan iman di Ibrani 11 ayat 32-34, nama Yefta ditulis sejajar dengan pahlawan iman lainnya. Saya bacakan. Penulis kitab Ibrani pernah pula menyinggung Yefta. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang pahlawan iman Gideon, pahlawan iman Barak, Simson, Yefta, setelah Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Nama Yefta disejajarkan, keren kan? Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ini catatan tentang Yefta. Sejajar dengan pahlawan iman lainnya. Mungkin Anda berkata, Pak, musim hidupku yang lalu nggak menjanjikan, kelabu, kelam, madesu, masa depan suram, masa lalu yang suram, semuanya serba suram. Ingat, Tuhan mengatasi segala musim kehidupan. Bahkan ayat 34 mencatat di Ibrani pasal yang ke-11 ini, pahlawan iman ini memadamkan api. Mereka luput dari mata pedang. Mereka telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wow. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti program Miracle Service ini, musim dingin, musim lalu kelam, mungkin terjadi dalam hidupmu di masa lalumu. Anda tidak boleh mundur ke masa lalu. Lupakan zaman purbakala, masa lalu. Song-song masa depan. Jika kita membaca di ayat 1, Hakim-Hakim 11 tadi mencatat, Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi masa lalunya gelap. Ibunya bukan wanita yang terhormat. Kakak tirinya mengusir dia. Dia tinggal di komunitas perampok. Pemuridnya, mentornya, para perampok. Yefta bukanlah anak dari seorang raja atau bangsawan, tapi dia adalah anak seorang perempuan penghibur. Wanita pelacur. Musim lalunya sangat-sangat kelabu dan tanpa harapan. Bahkan dia oleh kakak-kakak tirinya diusir tanpa mendapatkan pusaka. Sebagai anak laki-laki dari Gilead, dia harusnya punya hak. Sekalipun ibunya berbeda, mungkin. Bahkan ketika ia tinggal di rumah bapaknya, yaitu di rumah Gilead, kakak-kakak tirinya mengusirnya terang-terangan.
Yefta mengalami penolakan dan akhirnya ia lari meninggalkan rumah bapaknya. Kemudian tinggal di tanah Tob dan ia menjadi seorang perampok, kumpul dengan perampok. Dimentor dibina oleh perampok. Apakah habis masa depan musim daripada hidupnya Yefta? Tunggu dulu. Masa-masa sukar ini adalah diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Daud walaupun umur 17 tahun di 1-16 sudah diurapi menjadi raja. Dia menunggu 13 tahun. Tepat umur 30 tahun baru dia diangkat raja. Yusuf diurapi menjadi Perdana Menteri. Dia butuh waktu 13 tahun. Masa sukar seperti musim dingin yang beku, gelap, sering terjadi dalam kehidupan masa lalu kita. Bahkan hari-hari ini menghadang kita. Bentuknya tidak hanya seperti yang Yefta jalani. Ada banyak ragam, bahkan yang lebih parah mungkin. Membuat trauma, pahit. Ingat, Yesus mengatasi segala musim. Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Musim dingin yang beku, musim dingin yang paling mungkin membuat kita tertekan, membuat kita terjepit. Bersama Yesus saat terjepit kau bisa melejit, dihambat bisa merambat. Sukar kau tetap tegar. Banyak orang yang salah respon ketika menyikapi musim kelabu, musim yang sulit, musim yang rumit. Tetap ada kesempatan di balik kesempitan. Ada orang yang salah respon bukannya mencari kehangatan abadi dari kasih Bapa, tetapi malah mencari kehangatan instan, narkoba, dugem, minuman keras, judi, dan kawan-kawannya. Bahkan undur dari Tuhan. Mari kita menghadapi musim kelam kita, musim kelabu kita, bahkan musim kegelapan kita seperti Yefta. Yefta tidak menyerah dengan masa lalunya. Bahkan Yefta menjadikan masa musim kelamnya itu titik balik dari kehidupannya. Selama musim kelabunya, ia belajar untuk setia dan belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Karena Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yefta punya masa lalu yang kelam dan kelabu. Jalannya tertutup, pintunya tergembok. Tapi bersama Yesus, Anda akan menerima jalan yang dibuka. Pintu gembok yang dibukakan. Karena Yesus, Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya,
Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Yes, ingat Yesus sanggup membuka jalan sehingga masa depanmu boleh menjadi bukan madesu, madeson suram. Yesus sanggup membuka jalan sehingga masa hidupmu, musim hidupmu bukan madesu, masa depan suram, tapi madece, masa depan cerah. Hal yang menarik yang kita bisa teladani dari karakter Yefta, kita akan coba bahas satu persatu dan kita teladani. Yang pertama, memiliki hati yang mengampuni. Oh, enggak mudah. Dianggap anak perempuan sundal, diusir dari kaum keluarganya, dan tidak diberikan milik pusaka. Sepertinya sudah tamat semuanya. Pada suatu hari, datanglah serangan terhadap bangsa Israel yang dilakukan oleh Bani Amon. Bangsa Israel terancam lalu menjadi ketakutan. Rupanya rasa takut yang begitu besar membuat para tua-tua Gilead tidak lagi punya malu untuk, mohon maaf, menjilat ludahnya sendiri. Mereka memutuskan untuk menjemput Yefta dan memintanya menjadi panglima untuk memerangi Bani Amnon. Tadinya diusir, tidak dikasih tanah pusaka, nggak dianggap, tapi sekarang karena ketakutan dan tidak punya panglima perang, mereka memanggil Yefta. Harusnya Yefta sakit hati, trauma, dan malas. Namun Yefta yang pernah mereka singkirkan, mereka pernah usir, kini diminta kembali untuk menjadi pemimpin mereka, panglima perang mereka. Yefta bertanya, di Hakim-Hakim 11 ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Di awal perjumpaan Yefta menanyakan pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan oleh banyak orang ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang menyakitinya. Secara manusia mereka membutuhkan alasan atau sikap orang-orang itu terhadap dirinya. Namun, Yefta tidak baper. Yefta tidak cengeng dalam masa lalunya, musim hidupnya yang pahit. Yefta tidak jual mahal dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk ajang balas dendam. Yefta memilih untuk berniat untuk menunjukkan sebuah kasihnya kepada kaum keluarganya. Yefta tidak menuntut balas dendam untuk kaum dan keluarganya yang menyingkirkannya. Bahkan Yefta tidak memanfaatkan situasi untuk memukul balik para tua-tua dan rakyat Gilead. Tidak. Yang Yefta lakukan tercatat dalam Alkitab di Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu
mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada hadapan Tuhan di Mispa. Ini yang keren banget. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Karena dia membawa perkara itu kepada Tuhan, Tuhan menyertai Yefta. Yang kedua, beriman kepada Tuhan Allah. Nama Yefta dimasukkan ke dalam daftar pahlawan iman bukan tanpa alasan. Yefta menunjukkan keberaniannya demi Allah. Ketika orang-orang Gilead terdesak, ketakutan, Yefta tidak maju sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yefta selalu mengikut sertakan Tuhan Allah Israel dalam setiap situasi yang dihadapi. Yefta mengandalkan Tuhan. Yefta mengikut sertakan Tuhan Allah. Yang pertama, pada kejadian di poin pertama tadi, ketika tua-tua Gilead memintanya menjadi kepala dan panglima, Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Ia tidak gegabah dalam merespon tawaran tua-tua itu. Yang kedua, pesan yang disampaikan Yefta kepada Raja Amnon di Hakim 11 ayat 14-27 menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memahami sejarah bangsanya. Sesuai dengan yang dicatat dalam kitab hukum Taurat. Pastilah Yefta telah mempelajari kitab itu. Dengan seksama dia mempelajarinya, memahaminya. Dia bukan mendengar kata orang. Dia mempelajarinya dan memegang janji Tuhan. Bahwa Israel bangsa pilihan Allah. Israel disertai Allah. Yang ketiga, Yefta melihat perbuatan Allah dalam semua peristiwa. Allah lah yang menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Hakim-Hakim 11 ayat 21. Tuhan Allah Israel lah yang membuat mereka bisa merebut milik orang Amori bagi orang Israel. Itu janji Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh Yefta merupakan tindakan yang akurat mengerti firman. Dia mengerti Israel bangsa pilihan Allah. Dan dia menyatakan Tuhan adalah hakim itu sendiri yang akan menyatakan pembelaannya atas Israel dari Bani Amnon. Israel dibela dari ancaman Bani Amon. Inilah sesungguhnya contoh yang Paulus maksudkan dalam Ibrani 11. Semua seperti Yefta. Yefta bangkit menjadi pahlawan iman karena mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan. Dia nggak gegabah berdasarkan firman Tuhan. Ketiga, Roh Allah mengurapi Yefta. Lalu ketika Yefta memohon kepada Allah untuk menjadi hakim, kita membaca ayat 29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Perhatikan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menghinggapi Yefta. Hakim 11 ayat 29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dari Mispa Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Musim demi musim dia hadapi. Musim semi berganti musim panas. Dengan kuasa Roh Kudus itu Yefta berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan memahkotai dengan kemenangan. Wow. Dan Bani Amon kocar-kacir, lari tunggang langgang. Dan Bani Gilead penuh dengan kemenangan.
kesimpulan dan aplikasinya buat kita. Musim selalu berubah. Musim selalu berganti. Namun Tuhan selalu tidak pernah berubah. Tuhan mengatasi segala musim. Ketika kita menggunakan kasut kerelaan dan perisai iman menghadapi musim dingin yang paling beku, musim yang kelabu, yang kelam, akan datang musim semi dan musim panas yang penuh pengharapan. Seperti pohon bambu, ketika kita menanamnya dari tunas, kita seolah-olah tidak melihat apa-apa. Padahal pohon bambu itu sedang bertumbuh jauh ke dalam tanah, mencari sumber mata air, membangun akar-akarnya, saatnya tumbuh menjulang tinggi ke atas dan menjadi berkat. Yesus Tuhan yang mengatasi segala musim kehidupanmu. Dia sanggup menjadikan musim dingin yang beku, yang kelam, berubah menjadi musim semi, musim panas yang menghangatkan hidup dan masa depanmu. Mari buka hati kita. Kalau di antara kami ada yang trauma akan masa lalu, merasa hidup tidak dihargai, tertolak, diusir, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, kami harus datang kepada Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Apapun agama, iman, kepercayaan kami, nggak penting. Respon dan sikap kami hari ini sangat penting. Kami bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami mengiring Yesus. Siap pikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Maka kami dan seisi rumah kami pasti diselamatkan, ditambah paket kesembuhan, pemulihan, dan penyertaan sampai Maranatha. Angkat tanganmu, terimalah berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan menyertaimu. Berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Sampai rapture Maranatha, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberi persembahan. Amin, gitu ya saudara. Saatnya kita akan memberi persembahan. Puji Tuhan, berkati persembahan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persembahan khusus, ucapan syukur, persepuluhan, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan maju ke depan, kita akan dengarkan pengumuman dari MyCom. Shalom, berikut adalah MyCom News Update minggu ini. Selamat menyaksikan. MyCom Discipleship, program pemuritan yang diadakan setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat, pukul 11 melalui Zoom Meeting. Berikutnya My Bible, panduan untuk membaca Alkitab yang akan di-share di grup setiap hari. Selanjutnya kelas baptisan yang akan diadakan setiap hari Kamis 4 kali pertemuan pukul 19.30. Kemudian kami juga membuka pre-order kaos untuk gathering MyCom seharga 100.000. Selanjutnya, gathering MyCom yang bertemakan Youth Invasion akan diadakan tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2022 di Villa Flojo, Bandung. Dan yang terakhir, kami membuka donasi berupa sponsorship untuk acara gathering MyCom. Dan MyCom News Update minggu ini, kami mengajak semua teman-teman untuk mengikuti program MyCom Discipleship setiap Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 11 siang via Zoom Meeting. Dan kami juga mengajak semua teman-teman untuk hadir dalam Retreat Youth Invasion tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2022 dengan biaya registrasi Rp100.000. Lalu kami juga menjual kaos Youth Invasion dengan harga Rp100.000. Apabila ada yang ingin berdonasi atau sponsorship bisa menghubungi Sheryl. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Red Youth Invasion, saudara, akhir bulan Juni, saudara ya. Lalu mereka sedang menggalang dana, menjual kaos, tempo hari menjual baju bekas, menjual kursi roda, saudara. Semuanya dijual ya. Ya, itu kursi rodanya udah dijual 2 kali, saudara ya. Masih ada di sini, jual lagi aja Seril. Haleluya. Lalu hari Kamis, Bapak Ibu Saudara diundang semua untuk hadir di ibadah kenaikan Tuhan jam 9. Amin. Ya, kenaikan Tuhan. Lalu siangnya ada fellowship PW, Praise and Worship di Pondok Lezat, saudara ya. Haleluya. Nanti berarti kalau ibadah kenaikannya snack aja ya. Enggak usah makan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau membawa snack juga silakan gitu ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara, kita perjamuan kasih di ibadah kenaikan jam 9. Lalu doa paginya hari Kamis diliburkan 1 kali. Jadi doa pagi itu hanya ada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Karena Kamis itu ada ibadah kenaikan, maka yang Kamis diliburkan. Dorama tetap ada Bapak Ibu Saudara hari Rabu jam 7:30 malam. Via Zoom meeting dengan meeting ID 806-125-1946, saudara ya. Harus hafal itu meeting ID gereja kita, saudara ya. 806, katakan 806-125-1946. Ingat BNI 46. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Oke. Oralama syakara bara 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 bara. Ya ralabalamaya sikara labalabala. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak agungkan. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya, Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Kira pataka syandara takarararararara Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, baik yang saat ini ada di sini maupun yang Zoom di rumah Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau melakukan terobosan-terobosan yang gak terpikirkan oleh akal kami. Mujizat-mujizat akan kami lihat. Ini tahun mujizat karena Roh Kudus-Mu dicurahkan secara ajaib ya Tuhan. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi, anak-anak-Mu dimerdekakan dari segala sakit penyakit, dari segala ikatan dosa, ikatan hutang dilepaskan, dimerdekakan. Anak kami punya Allah yang ajaib dan Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar di era Pentakosta yang ketiga kami semua menjadi the messenger of the Church Pentecost yang siap Tuhan menuai jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung-Mu, menyiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi mempelai-Mu sebelum Kau datang kedua kali Tuhan mengangkat gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan.
Serahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan, biar pengurapan Allah turun. Apa yang diperbuat oleh kedua tangan kami Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Karena kami mengasihi Tuhan, karena kami takut kepada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu yang masih sekolah, kuliah, masa depan mereka Tuhan yang memberkati. Engkau memulihkan setiap hubungan-hubungan yang rusak. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, mujizat-Mu dikerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah menjamah kami. Biar kami selalu on fire untuk Engkau ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Siapkan hati, Tuhan rindu sekali memberkati kita semua. Dia gak pernah membedakan kita dan Dia sangat rindu memberkati kita. Pandang Dia, siapkan hati, percaya Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan putranya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang manis menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput gerejanya, dan pastikan kita tidak ada yang tertinggal, kita semua terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin ya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on.